A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Thumma amma ba'd. Sahabat hijrah dimanapun berada, alhamdulillahi rabbil alamin. Tak terasa saat ini kita sudah berada di akhir-akhir bulan Sya'ban, yang mana tentu sebentar lagi kita insya-Allah ta'ala diberi oleh Allah izin hendaknya memasuki bulan Ramadan. Sahabat hijrah yang dimuliakan oleh Allah, uswah yakin kita semua sering mendengar salah satu doa yang dilantunkan para imam, dilantunkan oleh guru-guru kita, dibacakan oleh buya-buya kita, yang mana doa ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah ya Allah bulan Rajab dan bulan Sya'ban kami, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami memasuki bulan Ramadan. Sahabat hijrah dimanapun berada, di dalam doa ini, kata buya-buya kita, kata para ulama kita, terdapat di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam harapan, keinginan yang besar untuk diizinkan oleh Allah memasuki bulan Ramadan. Sahabat-sahabat hijrah yang dimuliakan oleh Allah, tentu kita juga harusnya lebih mengharapkan kepada Allah agar Allah izinkan kita memasuki bulan Ramadan. Kenapa demikian? Tentu karena yang kita dapatkan di bulan Ramadan, itulah yang membuat kita sangat berharap memasuki bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan, bukankah kata para buya-buya kita, kata guru-guru kita, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan, dosa-dosa kita akan dilebur oleh Allah Ta'ala. Sahabat hijrah yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan amalan kita. Kalaulah boleh kita katakan dengan bahasa anak-anak zaman sekarang, bulan Ramadan adalah bulan dengan segudang bonus dan pahala dari Allah. Kita bisa melipat gandakan pahala-pahala kita yang mungkin di luar bulan Ramadan sedikit jumlahnya, tapi di dalam bulan Ramadan akan berlipat ganda jumlahnya. Sahabat-sahabat uswah, sahabat-sahabat hijrah yang dimuliakan oleh Allah, tentu hal ini membuat kita sangat berharap kepada Allah agar diizinkan memasuki bulan Ramadan. Pertanyaannya sekarang, sudahkah muncul harapan itu di dalam hati kita? Atau ternyata bagi kita bulan Ramadan adalah bulan yang biasa-biasa saja? Ramadan adalah bulan yang sekedar bulan yang datang begitu saja dan akan pergi nantinya. Apakah benar di dalam hati kita sudah benar-benar, ya Allah izinkan saya masuk Ramadan, ya Allah izinkan saya menambah amal bulan Ramadan, ya Allah izinkan saya masuk bulan Ramadan agar dosa-dosa saya cepat Engkau hapuskan, cepat Engkau leburkan. Sahabat hijrah yang dimuliakan oleh Allah, kalau belum ada di dalam hati kita keinginan untuk memasuki bulan Ramadan, maka jawabannya hanya satu. Apa sebab dari itu semua? Jawabannya hanya satu. Karena kita belum lagi faham dengan berharganya bulan Ramadan itu. Kita belum mengerti betapa berharganya Ramadan yang akan kita dapatkan. Kita masih belum memikirkan ruginya kita kalau seandainya tidak Allah izinkan memasuki bulan Ramadan. Sahabat hijrah yang dimuliakan oleh Allah, bukankah kita sering melihat di antara dua pasangan yang sedang dibabuk asmara, apabila mereka misal sedang berhubungan jarak jauh, kadang si laki-laki ataupun si perempuan, pasangan yang halal tentunya, rela mereka sampai begadang semalaman, habis paket, bahkan kalau boleh diistilahkan dengan zaman sekarang, sampai mau menemani sleep call begitu sampai subuh, rela habis waktu, habis uang, habis tenaga. Tidak masalah bagi mereka. Sahabat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa orang-orang tadi mau berkorban sebegitunya
Karena mereka tahu bahwa yang sedang mereka lakukan adalah sesuatu yang penting bagi mereka. Pasangan yang sedang mereka hubungi adalah pasangan yang sangat berharga untuk mereka. Di sisi lain kita juga lihat betapa banyak orang-orang rela berkorban apapun dan bagaimanapun demi mendapatkan sesuatu yang berharga untuk mereka. Siang, malam, pagi, petang, mereka akan memikirkan hal tersebut karena hal itu berharga. Nah, maka kalau kita membahas yang tadi, kenapa kita masih belum berharap dengan datangnya Ramadan? Ramadan masih begitu biasa bagi kita, karena kita tidak tahu betapa pentingnya dan betapa berharganya Ramadan bagi kita. Sahabat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita semua mulai saat ini, kita kembali membuka kaji-kaji guru kita. Kita dengarkan kembali petuah-petuah dari para buya kita. Kita mintakan nasihat mereka agar tumbuhlah hendaknya dalam hati kita perasaan, keinginan untuk memasuki bulan Ramadan. Sehingga ketika kita juga membaca doa yang dibaca oleh Nabi, "Waballighna Ramadan, waballighna Ramadan." Benar-benar dengan tulus ikhlas kita berdoa, sampaikan kami masuk bulan Ramadan ya Allah. Sahabat hijrah dimanapun berada, sekali lagi, kenapa kita tidak bisa atau biasa saja menyambut bulan Ramadan, tidak bisa begitu euforia kita menyambut bulan Ramadan? Karena kita tidak tahu betapa berharganya bulan Ramadan. Dan cara untuk kita tahu berharganya bulan Ramadan dengan kembali belajar. Simaklah hadis-hadis dari Nabi SAW, simaklah penjelasan para ulama kita, betapa berharganya bulan Ramadan. Tumbuh dalam hati kita keinginan memasuki bulan Ramadan. Sahabat hijrah yang dimuliakan oleh Allah, ada satu hal yang juga ingin uswah ingatkan pada kita semua, bahwa kita berharap memasuki bulan Ramadan semata-mata karena memang Ramadan itu istimewa, bisa menjadi jalan kita untuk meleburkan dosa-dosa kita saat ini, dan bisa juga menjadi jackpot, istilahnya, bonus untuk kita melipat gandakan pahala. Jangan sampai pula kita mengharap masuk bulan Ramadan hanya karena keuntungan duniawi saja. Misal, mungkin ada di antara sahabat hijrah yang saat ini menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang pedagang, yang mana omsetnya memang akan menaik atau akan naik secara tajam di bulan Ramadan, apalagi dekat-dekat Lebaran. Tentu ketika datang bulan Ramadan dia akan senang, tapi senangnya berbeda loh di sini. Ada yang senang karena memang karena ibadah tadi. Tapi kalau yang kedua, yang macam yang kedua ini, senang karena hanya dapat untung, senang karena penjualan meningkat drastis, apalagi kayak anak-anak, senang karena dapat baju lebaran, senang karena dapat THR, senang karena dapat gaji 13, senang karena dapat healing pergi jalan-jalan nanti pas lebaran. Maka ingatlah hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sahabat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis barusan uswah yakin kita sering belajar dari para guru-guru kita, apalagi kita yang saat ini sedang hijrah kepada Allah, hijrah kepada Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai kita bahagia dengan datangnya Ramadan hanya karena omset penjualan kita, hanya karena makanan pabukuan, takjil, hanya karena uang lebaran, baju baru dan lain sebagainya. Tapi perbaiki niat kita, kita bulatkan tekad, kita luruskan hati. Ya Allah, izinkan saya masuk bulan Ramadan karena pahala yang ingin saya dapatkan dan karena dosa-dosa yang ingin saya leburkan. Sahabat hijrah yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada, moga-moga tetap istiqamah dalam hijrahnya, dan moga-moga sudah tumbuh dalam jiwanya, dalam hatinya, rasa berharap. Bahkan tahukah sahabat hijrah, di Mesir sana orang-orang biasanya ketika mereka lagi lelah, ketika mereka lagi galau, ketika mereka lagi ada masalah, mereka berdoanya apa coba? Mereka katakan, Ya Rabb, itini Ramadan ya Rabb. Ya Allah, datangkan bulan Ramadan padaku. Bahkan mereka berteriak di tengah pasar, itini Ramadan ya Rabb. Datangkan bulan Ramadan padaku. Kenapa?
karena mereka tahu Ramadan berharga, dan dalam bulan Ramadan mereka akan mendapatkan keberkahan dan keistimewaan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Moga-moga sekali lagi istiqomah, kemudian berharaplah Allah izinkan masuk bulan Ramadan dan Allah limpahkan segala keberkahan Ramadan untuk kita. Terima kasih banyak. Astaudiukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.